Tanaman penghasil teh, Camellia sinensis, pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1684, berupa biji teh, diduga teh sinensis, dari Jepang yang dibawa oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama Andreas Schleyer, dan ditanam sebagai tanaman hias di Batavia. F. Valentin, seorang rahib, juga melaporkan tahun 1694, bahwa dia melihat tanaman teh sinensis di halaman rumah Gubernur Jenderal VOC, Campus, di Batavia. Pada abad ke-18 mulai berdiri pabrik-pabrik pengolahan, pengemasan, teh, dan didukung VOC. Setelah berakhirnya pemerintahan Inggris di Nusantara, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Kebun Raya Bogor sebagai kebun botani, 1817. Pada tahun 1826 tanaman teh melengkapi koleksi kebun raya, diikuti pada tahun 1827 di Kebun Percobaan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Dari sini dicoba penanaman teh dalam skala luas di Wanayasa, Purwakarta, dan lereng Gunung Raung, Banyuwangi. Karena percobaan ini dianggap berhasil, mulailah dibangun perkebunan skala besar yang dipelopori oleh Jacobus Isidorus Loudewijk Levian Jacobson, seorang ahli teh, pada tahun 1828 di Jawa. Ini terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Teh pun menjadi salah satu tanaman yang terlibat dalam kultur stelsel. Teh kering olahan dari Jawa tercatat pertama kali diterima di Amsterdam tahun 1835. Setahun berikutnya, dilakukan swastanisasi perkebunan teh. Teh jenis Asamica mulai masuk ke Indonesia, Jawa, didatangkan dari Sri Lanka, Ceylon, pada tahun 1877, dan ditanam oleh Rekerhoven di Kebun Gambung, Jawa Barat, sekarang menjadi lokasi pusat penelitian teh dan kina. Karena sangat cocok dan produksinya lebih tinggi, secara berangsur pertanaman teh sinensis diganti dengan teh Asamica, dan sejak itu pula perkebunan teh di Indonesia berkembang semakin luas. Pada tahun 1910 mulai dibangun perkebunan teh pertama di luar Jawa, yaitu di daerah Simalungun, Sumatera Utara. Sumber artikel, https://id.wiki.org/wiki/sejarah_t_di_Indonesia. Kembali pada kebun teh percontohan. Kali ini Jacobson tidak mau gagal lagi, karena mempekerjakan pribumi yang kurang paham menanam teh. Oleh karena itu, ia mengajak orang-orang Cina yang berada di Purwakarta, Karawang, dan Bekasi untuk bekerja menanam teh. Bahkan Jacobson juga menyelundupkan 15 orang Cina dari Makau, dan 7 orang diantaranya ahli teh. Mereka ditempatkan di sebuah bukit, dalam bahasa Sunda disebut pasir, di kaki Gunung Burangrang. Kemudian bukit tersebut dikenal dengan nama Pasir Nagara Cina. Kadang-kadang orang Wanayasa menyebutnya dengan Gara Cina. Selain itu, Jacobson juga membawa sekitar 7 juta biji teh dari Cina. Masyarakat setempat menyebutnya teh Beureum, teh merah. Berbeda dengan pohon teh yang sekarang banyak ditanam, yang disebutnya sebagai teh permajaan. Biji teh dari Cina lalu disemaikan di tempat yang kini dikenal dengan nama Pangipukan, masih di kawasan Pasir Nagara Cina. Kebun percontohan Jacobson dianggap sukses, lalu pemerintah Hindia Belanda membuat perkebunan teh besar-besaran di Wanayasa. Hampir bersamaan, membuat pula perkebunan teh skala besar di Gunung Raung, Jawa Timur. Perkebunan teh di Wanayasa itu membentang dari Pamundayan di barat sampai Parakan Ceuri di timur. Kemudian dari Sindang Panon di selatan sampai Cirahayu, di Kiara Pedes, di barat. Tak lupa pula membuat jalan-jalan kontrak, yang berpusat di Pasir Nagara Cina. Sisa-sisa jalan kontraknya umumnya sekarang menjadi jalan desa, jalan kecamatan. Contohnya adalah jalan yang menghubungkan Kecamatan Bojong dengan Kecamatan Pasawahan, lewat Sindang Panon dan Pondok Salam. Tak cuma itu, Belanda juga membuat pabrik-pabrik teh di Pasir Muncang, Sindang Panon, dan Sukadami. Boleh disebut merupakan pabrik teh pertama di Indonesia. Pabrik teh di Pasir Muncang sekarang sudah tidak ada, di lokasinya telah berdiri pesantren yang megah.
Pabrik teh di Sukadami, tinggal puing-puingnya. Yang masih tersisa, pabrik teh di Sindang Panon. Masyarakat setempat menyebutnya pabrik teh Belanda. Karena hasilnya dianggap memuaskan, maka pemerintah Belanda membuat perkebunan teh di daerah lain, dengan menggandeng pihak swasta. Lahirlah perkebunan teh di daerah Bandung, Garut, Subang, Sukabumi, Puncak, dan sebagainya. Para pekerja Cina banyak yang pergi meninggalkan pasir negara Cina selepas peristiwa Ranca Darah tahun 1832. Tapi ada juga yang memilih tinggal di Wanayasa dan sekitarnya. Beberapa peninggalannya masih bisa dilihat sekarang. Antara lain pohon kaso Cina, pohon kaso belang hijau krem yang dulu kerap dijadikan pagar rumah orang Wanayasa. Kemudian nama pintu hek di daerah Cilungsing Wetan, Wanayasa. Bahkan gang di samping barat klinik Dr. Ridwan, dulunya bernama Gang Babah Kecil. Peninggalan lainnya dari segi kuliner. Ada dodol Cina, yang dulu biasa dibikin orang Wanayasa pada hari-hari besar, seperti Lebaran. Peninggalan lain yang tak kalah fenomenalnya adalah batu tancep sebagai ciri Leuweung Ciperlau di sebelah utara lapang Cibeber Sumbersari, Kiara Pedes. Di sanalah mayat kawasa kontrak Sheper Leau dibuang. Ia mati karena dilempari batu para pekerja Cina yang marah, ketika mau menyerang Purwakarta dalam peristiwa Ranca Darah. Hutannya dinamai Leuweung Sheper Leau, yang menurut lidah masyarakat setempat jadi Leuweung Ciperlau, membentang dari desa Sumbersari, Cibeber sampai Kiara Pedes. Sumber artikel, https://www.purwakarta-cup.go.id/perkebunan-teh-pertama-di-wanayasa-purwakarta/penulis, Budi Rahayu Tamsyah. Truk berjalan pelan karena selain melewati jalan turunan yang menikung juga karena sudah mendekati pabrik teh yang berada di depan perkebunan. Muatannya sekitar 4 ton untuk truk itu, kata Jumono yang menjabat Wakil Administratur Perkebunan Teh Kabawetan yang kini dikelola oleh PT Sarana Mandiri Mukti, SMM, sambil menunjuk truk yang baru saja berpapasan dengannya. Saat itu Jumono sedang mendampingi sekitar 200 siswa dari berbagai daerah di Indonesia. Para siswa ini sedang mengikuti program lawatan sejarah nasional 2007 di Bengkulu yang salah satunya adalah perkebunan teh yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Acara ini digelar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 14 hingga 18 Mei 2018 di Bengkulu bertujuan agar para siswa bisa memahami sejarah bangsa ini dan tidak sekadar membaca dari literatur atau melihat foto-fotonya saja. Kepada para siswa, Jumono juga mengajarkan cara memetik daun teh yang terbaik, yakni 3 pucuk daun teratas. Pekerja yang memetik bisa 1. 200 orang yang semuanya adalah warga sekitar di sini. Mereka dibayar berdasarkan hasil petikan yang siap dibawa ke pabrik, katanya. Untuk menjaga kualitas daun teh, pihak perusahaan memangkas dahan pohon teh setiap 4 tahun sekali sehingga akan memicu pertumbuhan ranting teh baru. Dan, ranting teh baru siap menghasilkan pucuk daun teh untuk dipetik. Perkebunan teh ini hanya berjarak sekitar 4 km dari ibu kota Kabupaten Kapahiang dan berada pada ketinggian 401.000 di atas permukaan laut. Lokasinya berada di lereng Bukit Kaba. Masih asli. Di depan perkebunan berdiri pabrik seluas 1 hektare yang hampir seluruh bangunannya masih asli dibuat pada zaman kolonial Belanda tahun 1925. Memang pengelola perkebunan saat ini sudah memperbaiki sejumlah bangunan, namun bangunan induk masih tetap asli, bahkan sebagian atap dari seng masih asli seperti apa adanya. Atap seng peninggalan Belanda masih bagus karena lebih tebal dibandingkan buatan sekarang. Kelihatannya berkarat tapi masih baik. Yang sebelah kanan itu masih asli, sedangkan yang kiri sudah diganti, kata Kepala Pabrik Teh Ngadianto sambil menunjuk atap pabrik teh yang berwarna coklat karena dimakan usia. Hanya kaca-kaca saja yang sudah pernah diganti secara keseluruhan, bahkan desain teras masih asli. Pabrik teh ini kini sudah tidak lagi memproduksi teh hitam sejak 1993 dan fokus untuk memproduksi teh hijau karena pangsa pasar yang lebih baik. Sebetulnya bahan baku teh hitam dengan teh hijau sama,
yakni jenis Tri 2025. Yang membedakan hanya pada cara pengolahannya saja. Teh hitam mengalami proses fermentasi pada pengolahan, sedangkan teh hijau hanya mengalami proses pengeringan hingga kadar air 5%. Untuk membuat teh hijau, pucuk daun teh yang masuk pabrik lalu dilayukan hingga kadar air 75%, kemudian masuk ke mesin pengeringan hingga kadar air 50%. Proses berikutnya adalah teh kering digoreng hingga kadar air mencapai 5%. Namun, sayangnya pabrik ini tidak memproduksi teh hijau yang siap dikonsumsi karena proses selanjutnya adalah teh kering dikirim pabrik di kota Bandung untuk diproses akhir sebelum dikirim ke konsumen. Boleh dikata, pabrik ini hanya menjadi penyedia teh setengah jadi. Untuk mengeringkan daun teh, pabrik ini sudah tidak lagi menggunakan kayu bakar dan telah beralih menggunakan LPG dan pelet kayu. Pabrik ini memiliki 2 tangki duduk untuk menampung LPG yang masing-masing berkapasitas 8 ton. Jika menggunakan kayu bakar teh kering ikut terkontaminasi zat buang pembakaran kayu sehingga pihak pabrik di Bandung tidak mau menerima. Pasang surut. Perjalanan kebun teh ini sejak 92 tahun lalu atau 1925 juga mengalami pasang surut seiring dengan dinamika sejarah bangsa, baik sebelum ataupun sesudah kemerdekaan. Perkebunan teh seluas 1911 ha itu dibuat oleh perusahaan Belanda pada 1925, namun baru mulai tanam 1933 dengan fokus memproduksi teh hitam. Pada 1942 hingga 1945, perkebunan ini diambil alih Jepang yang saat itu berkuasa di Indonesia, termasuk Bengkulu. Setelah Indonesia merdeka, perkebunan diambil pemerintah Indonesia. Pada 1968, perkebunan dikelola pemerintah Jambi karena sebelumnya produksinya terus menurun. Pemprov Bengkulu pada 1980 menggandeng salah satu yayasan untuk membentuk PT Sarana Mandiri Mukti untuk mengelola perkebunan itu. Sebelumnya, perkebunan itu sempat disewakan ke PT Perkebunan Nusantara 13, namun tidak bisa mendorong kinerja perkebunan itu. Estate Manager PT Sarana Mandiri Mukti Agus KH mengatakan pada 2007 perusahaan mengalami krisis sehingga produksi anjlok dari 20 ton menjadi 10 ton per hari dan krisis terus berlanjut hingga kesulitan untuk membayar karyawan dan biaya operasional. Pada 2009, kepemilikan saham perusahaan itu beralih ke swasta hingga 64%, sedangkan sisanya dimiliki pemerintah daerah. Sejak 2009, produksi naik pesat hingga saat ini. Dari 10 ton per hari menjadi 3 kali lipatnya, kata Agus. Kini, perkebunan teh itu tidak hanya menghasilkan pucuk daun teh terbaik tapi juga telah menjadi salah satu objek wisata di daerah itu. Pengunjung dapat menikmati hamparan hijau tanaman teh di lereng bukit sambil menghirup udara segar di lereng bukit yang tidak terkontaminasi dengan asap kendaraan bermotor. Sebelum ke lokasi perkebunan, wisatawan juga sudah disuguhi hamparan hijau di sepanjang jalan dari ibu kota Kabupaten Kapahiang, kendati jalannya banyak belokan. Kedai yang menjual aneka makanan dan minuman juga telah tersedia di tempat ini. Agus mengatakan perkebunan teh selain memberikan dampak ekonomi juga dampak sosial ke masyarakat sekitar karena 60% biaya dipakai untuk membayar upah buruh, sedangkan para buruh berasal dari warga sekitar. Menurut dia, tanaman teh merupakan perkebunan yang paling banyak menyerap tenaga dibandingkan dengan kebun karet atau sawit yang juga banyak ditemui di Bengkulu. Ini fakta sejarah. Pada 1925, perkebunan berdiri hingga hari ini, katanya. Pewarta, Santoso. Editor, Rustam Effendi. Antara 2025.